Hai halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi pertandingan buat tanggal 5 Maret. Jadi semuanya yang tanggal 5 Maret saya prediksi hari ini. Jadi tentu saja tanggal 5 itu ada Liga Italia, Liga Inggris, dan juga Liga Spanyol. Jadi masing-masing kurang lebih ada 3 pertandingan Liga Inggris, Spanyol, dan Italia, ataupun ada yang 4 salah satu. Yang pertama saya memprediksikan di Liga Italia ada Inter Milan lawan Salernitana. Ya, Inter ini ketiga teratas ya, 3 besar. Salernitana tuh paling bawah. Tentu saja Inter diunggulkan dengan memberikan PUR atau handicapnya 2/4 bola. Prediksi saya Inter lagi agak sedikit menurun kemarin, terus Salernitana juga bahkan bikin kaget ya, kemarin sempat imbang lawan Milan, lawan Genoa, lawan Bologna, 3 kali berturut-turut itu imbang Salernitana tuh. Ini sekarang Inter memberikan PUR yang cukup tinggi, 2,5 ataupun 2/4 bisa saja. Di sini saya bisa memprediksikan Inter menang, tapi agak susah kalau sampai 2/4. Saya prediksikan 2-0 saja ya, ataupun 1-0 bisa. Jadi tidak mencapai prediksi handicapnya. Jadi saya di sini memegang Salernitana dengan menahan 2/4 bola ya, pegang bawah. Oke, pertandingan yang kedua di Liga Italia ada Udinese lawan Sampdoria. Ini Udinese di kandang memberikan PUR 1/4 bola ataupun setengah bisa saja. Sampdoria sama Udinese itu posisinya tuh ke-4 sama ke-15, beda sedikit. Di poinnya juga sama, ini 26 ya. Udinese sama Sampdoria nilainya tuh sama 26, berarti sangat sama-sama seimbang. Tetapi tuan rumah kali ini yang memberikan PUR setengah, karena sebagai tuan rumah wajar saja diunggulkan ya. Di sini prediksi saya juga memenangkan tuan rumah. Prediksi skor saya adalah tipis 1-0 saja ya buat kemenangan Udinese. Jadi saya pegang atas kali ini, pegang Udinese. Oke, setelah tanggal 5 itu Liga Italia ada 2 pertandingan itu saja ya tadi. Kita beralih ke Liga Inggris. Ini ada Leicester City lawan Leeds, di mana kedua tim ini tidak terlalu bagus belakangan, apalagi Leeds nih. Bahkan sempat dibantai 6-0 sama Liverpool, 4-0 sama Tottenham juga. Ini lagi menurun, bahkan Marcelo Bielsa ini dipecat ya kemarin, pelatih Leeds dari Argentina ini tuh. Ini mungkin pelatihnya belum ada sekarang, mungkin nanti saya mau melamar jadi pelatih Leeds United ya, supaya bisa mengalahkan MU mungkin kalau saya yang memimpin Leeds United ya. Oke. Prediksi saya 2-1 buat kemenangan Leicester City karena main di kandang ya, tuan rumah ya. Dua-duanya tidak terlalu bagus dua-duanya, tapi saya mengunggulkan tuan rumah. Prediksi skor saya 2-1. Jadi saya pegang Leicester City, pegang atas. Oke, pertandingan yang berikutnya adalah Aston Villa lawan Southampton. Ya, ini Aston Villa tuh di awal-awal Gerrard masuk menjadi pelatih cukup bagus ya. Beberapa kali mengalahkan MU, bahkan sempat dengan masuknya Philippe Coutinho juga. Ini main di kandang lawan Southampton yang ada di posisi lebih atas daripada Aston Villa. Bahkan kemarin Aston Villa kurang bagus belakangannya. Ini Aston Villa sebagai tuan rumah di kandang ini memberikan PUR 1/4 bola, tapi prediksi saya di sini adalah imbang ya, karena Southampton juga beberapa kali belakangan mampu tampil lebih cemerlang, bahkan menang lawan Tottenham ya kalau nggak salah. Terus ya cukup bagus pokoknya Southampton. Kemarin mengalahkan Norwich, mengalahkan Everton, sama MU juga imbang. Tottenham juga kalah 2-3, jadi belakangan lagi bagus.
Prediksi saya imbang 1-1. Jadi saya pegang Southampton atau pegang Soton ya. Prediksi skor saya 1-1. Pegang bawah kali ini. Kembali seperti kebiasaan. Oke, prediksi berikutnya adalah ada Burnley lawan Chelsea. Burnley ini kadang-kadang mengejutkan ya. Kemarin belakangan bagus sekali permainannya tuh. Bahkan mengalahkan Tottenham, tim yang cukup besar. Tapi ini lawannya kali ini adalah Chelsea ya, sang juara dunia ya. Bahkan kemarin walaupun kalah sama Liverpool di partai final itu susah sekali dicetak dibobol. Padahal Liverpool kan diunggulkan bahkan setengah atau seperempat, tetapi susah. Bahkan Chelsea yang banyak dapat peluang lewat Havertz, Pulisic, terus siapa lagi, Mount juga ya, banyak sekali peluangnya. Itu sayang di babak adu penalti, ya itu kan keberuntungan kalau ada penalti itu. Kepa ya gagal penalti. Balik lagi ke prediksi Burnley lawan Chelsea ini. Chelsea memberikan PUR 1 bola di kandang Burnley. Prediksi saya tentu saja menang Chelsea dengan mudah ini, tapi skornya 1-2 saja, selisih 1. Handicapnya juga 1. Saya pegang atas kali ini, pegang Chelsea ya, untuk memenangkan pertandingan ini. Mudah-mudahan 3-1 supaya dapat melampaui. Tapi prediksi saya Chelsea itu agak-agak seret juga ya, mungkin 1-2 saja buat kemenangan Chelsea. Oke. Pertandingan berikutnya ada Newcastle lawan Brighton. Ini masih di Liga Inggris. Newcastle tiba-tiba sudah berada di posisi 14. Sebelumnya kan didegradasi terus. Sekarang maju ya, naik, meningkat setelah ada 2 perekrutan baru termasuk bek anyar dari Atletico Madrid, Kieran Trippier. Brighton di awal-awal masuk 5 besar, bahkan 4 besar. Ini sekarang posisinya ke 10, agak melorot lagi ini Brighton. Bisa saja nanti tersusul sama ini ya, sama Newcastle yang performanya menanjak terus ini. Ini handicapnya 0-0 ya, imbang ataupun papak. Di sini prediksi saya 2-1 menang Newcastle. Jadi saya pegang tuan rumah Newcastle. Oke, pertandingan berikutnya ada Norwich lawan Brentford. Ini Norwich itu paling bawah sekarang menghentikan Newcastle yang dulu di bawah terus, sekarang Norwich yang ke bawah terus. Lawannya Brentford posisi yang ke-15, agak-agak rawan juga 15 tuh. Karena dengan posisi ke-17 aja cuman beda dari 2 poin, jadi bahaya kalau sampai kalah di sini tuh. Norwich lawan Brentford. Menurut saya prediksinya adalah 0-1 buat kemenangan Norwich buat kemenangan Brentford ya, sang tamu. Jadi saya di sini handicapnya Norwich lawan Brentford itu handicapnya 0-0. Saya prediksikan 0-1 buat kemenangan Brentford. Oke. Pertandingan berikutnya di Liga Inggris masih ada Wolverhampton melawan Crystal Palace. Ini Wolves ini luar biasa ya, ada di peringkat ke-8 ya. Cuman 26 kali pertandingan. Ini masih bisa mengejar posisi dari Tottenham yang ke-7, bisa jadi ke-6 kalau besok menang. Wolves lawannya cukup bagus juga ya, Crystal Palace. Ini posisinya ke-11 ya, tidak begitu jauh, tapi posisi nilainya beda 10. Nilainya cukup beda 3 pertandingan kalau harus menang menyusulnya. Ini Wolves tentu saja diunggulkan sebagai tuan rumah, tentu saja. Dengan diunggulkan memberikan PUR 1/4 bola ya, tetapi prediksi saya di sini adalah imbang 1-1. Jadi saya pastikan di sini pegang bawah kembali, saya pegang Crystal Palace ya. Nah, pertandingan berikutnya saya beralih ke Liga Spanyol ya. Ini ada Osasuna lawan Villarreal, di mana Villarreal tentu saja lebih bagus posisinya, memberikan PUR 1/4 bola. Saya prediksikan 2-2 ataupun imbang ya. Jadi saya pegang tuan rumah Osasuna ya. Oke. Prediksi yang terakhir ada Espanyol lawan Getafe ya, di mana Espanyol sebagai tuan rumah memberikan PUR 1/4 bola. Espanyol posisi ke-14, sementara Getafe paling beda sedikit ya, 14 ke 15, beda sedikit. Prediksi saya 1-0 dimenangkan oleh tuan rumah Espanyol ya. Jadi saya pegang Espanyol, pegang atas. Thank you sudah menyimak video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
berikutnya.